Salam kenal sahabat Psikologi. Nama saya Rizky Janarta Akbar, mahasiswa Undana, jurusan Pendidikan MIPA, program studi Pendidikan Fisika. Dan saya akan menjelaskan mengenai integral lipat 2, materi fisika matematika 2. Ya, kita mulai. Ya, sesuai definisi integral tertentu, jika kita ingin mengetahui luas suatu daerah di bawah kurva y sama dengan x, maka yang kita lakukan adalah mengintegrasikan fungsi tersebut dalam batas-batas yang diberikan. Misalkan A ini sama dengan luas, integral x A menuju xb y dx. Kita integralkan fungsi y terhadap x, variabel y terhadap x. Jadinya setengah x pangkat 2, batasnya xa xb, sama dengan setengah dikali xb kuadrat dikurang xa. Nah, dengan A luas yang dimaksud, bentuk integral di atas dapat dituliskan dalam integral lipatnya seperti ini. A sama dengan xa menuju xb, 0 menuju x, dy dx. Nah, karena dalam integrasi kita lakukan lebih dari satu kali integrasi, mirip dengan turunan parsial. Ketika kita integrasikan terhadap variabel y, maka variabel x dianggap sebagai sebuah konstanta. Jadi variabel y ini kita bisa anggap sebagai konstanta. Untuk mendapatkan persamaan seperti yang persamaan satu di atas, persamaan satu ini, maka yang kita lakukan terlebih dahulu adalah mengintegralkan yang ini. Nah, cara pengintegralannya, kita integralkan dulu dia dari dalam. Maka akan menjadi integral xa menuju xb dengan 0 menuju x dy dx sama dengan integral xa menuju xb dengan y batas 0 menuju x dx. Maka integral xa menuju xb x dx. Nah, x ini adalah pengintegralan dari variabel yang ini. Setelah itu hasilnya setengah xb kuadrat dikurang xa kuadrat. Ini kita sebut persamaan 2. Yang perlu diingat bahwa integral lipat bukanlah anti turunan parsial atau turunan parsial. Ya, saya akan gambarkan penggambaran integral pada persamaan tadi. A sama dengan integral xa menuju xb y dx. Jadi gambar kurvanya seperti ini. Ya. Ya, ini adalah gambar dari integral dari luas dari integral xa menuju xb y dx. Begini gambarnya, kita sebut gambar 1. Lalu untuk luas integral lipat tadi, xa menuju xb,
dy dx, gambarnya seperti ini. Ya, luas akhiran seperti ini. Ini kita sebut gambar 2. Ya. Secara umum sebuah integral lipat untuk fungsi integral dengan variabel f x, y yang terdefinisi pada seluruh area dengan batas-batas x sama dengan a, dengan batas-batas x sama dengan a dan x sama dengan b, dengan kurva y sama dengan fx dan y sama dengan ux, bisa kita gambarkan seperti ini. Integral xa xb dengan fungsi px ux, fungsi x, y dy dx. Maka akan dihasilkan x sama dengan xb, x sama dengan xa, integral menuju x sama dengan xb dengan kurva y sama dengan ux dan vx, x, y dy dx. Ini kita sebut persamaan 3. Ya. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan pada contoh soal berikut. Contoh soal. Terdapat fungsi p sama dengan min 2x kuadrat dikurang 2 dan u sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 2. Tentukan luas area di antara keduanya. Dengan batas x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Jika kita lihat di sini, kita tahu bahwa u lebih besar dari p untuk semua harga x elemen himpunan 1, 2. Dan berdasarkan persamaan 3 tadi, bentuk integral lipatnya adalah kita masukkan ini ke dalam persamaan 3 tadi, maka bentuknya x sama dengan 1 menuju x sama dengan 2, p sama dengan min 2x 2 kurang 2 menuju p sama dengan 2x tambah 2 dy dx. Maka pada contoh soal ini, yang pertama-tama kita lakukan, kita harus mengintegralkan bagian dalamnya. Kita akan integralkan fungsi ini, hasilnya integral 1 menuju 2
2x kuadrat tambah 2x kuadrat dikurang min 2x kuadrat dikurang 2 menuju 2x kuadrat ditambah 2 dy dx. Dan hasil dari ini adalah integral 1 menuju 2x kuadrat ditambah 2 dikurang min 2x kuadrat dikurang 2 dx. Ini pada persamaan ini kita dapat sederhanakan. Dia akan menjadi integral 1 menuju 2 4 dikali x kuadrat ditambah 1 dx. Nah, setelah itu kita integralkan lagi persamaan ini, sehingga hasilnya 4 integral 1 menuju 2 sepertiga x pangkat 3 ditambah x dengan batas ya, dan maaf ya, kita integralkan dia tadi, maka menjadi 4 dikali sepertiga x pangkat 3 ditambah x dengan batas 1 menuju 2. Oke. Hasilnya di sini 4 dikali sepertiga, kita substitusikan x menjadi 2x pangkat 3 ditambah 2 dikurang dengan sepertiga dikali 1 pangkat 3 ditambah 1. Hasilnya 4 dikali 8/3 ditambah 2 dikurang sepertiga dikali 1 pangkat dikali sepertiga ditambah 1. Dengan 4 dikali 8 ditambah 6/3 dikurang dengan 4/3. Maka hasilnya 4 dikali dengan 14 dikurang 4/3 sama dengan 4 dikali 10/3. Maka hasil akhirnya adalah 40/3. Ya, demikianlah tadi materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam fisik, I love fisik, I love peace.